Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPATK dimanapun berada. Senang sekali kita jumpa kembali di acara podcast Jumatan Jumpa PPATK Pekanan. Dan kali ini bersama saya Alifatur Rohmah sebagai Neng View. Nah Sobat PPATK, di podcast kali ini kita akan berbincang dengan topik yang menarik dengan seorang yang inspiratif yang akan memberikan kita inspirasi dan juga insight-insight positif terutama bagi para perempuan di seluruh Indonesia. Nah, hal ini karena seorang perempuan memang memiliki peran yang sangat penting karena perempuan itu bisa memberdayakan Sobat PPATK. Bahkan seorang perempuan bisa mengubah tatanan dunia, bahkan bisa membuat suatu peradaban. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan Ibu Noendah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ningkyu, selamat pagi Sobat PPATK. Ya, selamat pagi Bu. Sekali lagi terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya bisa berada di podcast Jumatan kali ini nih Bu Noendah. Nah Bu, ini kan hari yang spesial ya Bu ya. Kita masih dalam rangka semangat memperingati Hari Kartini, di mana perempuan itu memiliki potensi yang luar biasa ya Sobat PPATK untuk bisa berdaya dan mengubah tatanan dunia. Nah Bu Noendah sendiri ini Sobat PPATK, beliau adalah seorang ketua Dharma Wanita Persatuan PPATK dan memiliki berbagai pengalaman di bidang merangkai bunga. Pada tahun 2019, Ibu Noendah sudah mendapatkan sertifikasi ya Bu, kelulusan ya, dari European Preserved Flower Designer ya. Dan itu merupakan suatu kebanggaan buat kita semua karena pastinya tidak mudah ya Bu untuk mendapatkan sertifikasi itu untuk menjadi seorang yang profesional di bidang merangkai bunga ya Bu ya. Sebelum kita lanjut mengenai banyak sekali pengalaman beliau, kita ingin tahu lebih dulu nih Bu terkait Dharma Wanita Persatuan di PPATK ini itu sebenarnya berdirinya tuh karena apa sih Bu gitu, latar belakangnya mungkin Sobat PPATK ada yang belum tahu Bu. Iya, thank you ini. Jadi ini terinspirasi dari aspirasi istri-istri pegawai PPATK, kemudian pegawai perempuan PPATK yang memang sudah lama sekali ingin membentuk Dharma Wanita Persatuan, sehingga kita mulai melengkapi data, kemudian mendaftarkan ke Dharma Wanita Pusat. Nah, saya masih ingat tuh hari Senin tanggal 27 Mei 2024 kami semua pengurus Dharma Wanita Persatuan PPATK dilantik oleh Ibu Franka Franklin Makarim menjadi Dharma Wanita Persatuan PPATK seperti itu. Dan peranan Dharma Wanita di PPATK ini sebenarnya sangat besar ya Mbak Neng View, jadi sangat baik di bidang sosial, pendidikan, itu kita mengadakan berbagai macam pendidikan, pelatihan, itu tujuannya untuk memberdayakan keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga di lingkungan PPATK, juga membangun sinergi, menciptakan harmonisasi antara keluarga dengan lingkungan kantor dengan masyarakat, seperti itu. Iya, jadi Dharma Wanita Persatuan ini kan memiliki cita-cita yang luhur sekali ya Bu, dan juga berangkat dari keinginan para perempuan di PPATK. Nah, kalau kita berkaca Bu dari nilai-nilai Kartini nih Bu, sebenarnya makna Kartini ini seperti apa yang mungkin itu menginspirasi Ibu untuk menggerakkan Dharma Wanita Persatuan di PPATK Bu? Makna Kartini ini saya melihat dari dua sisi ya, dari sisi saya pribadi dan sebagai ketua DWP. Saya pribadi mengikuti sejarah Ibu Kartini itu dari beliau lahir sampai dengan wafat, begitu luar biasanya perjuangan beliau sehingga membuka cakrawala pikiran saya pribadi bahwa perempuan itu mempunyai hak yang sama. Kemudian kita tidak lagi terbelenggu mengenai untuk meraih cita-cita, itu tidak terbelenggu antara laki-laki dan perempuan. Kita harus berani mewujudkan mimpi, mengambil peranan. Sedangkan sebagai ketua DWP, makna peringatan Hari Kartini itu memberikan ingatan kita bahwa perempuan mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya mendukung fungsi dan tugas suami di lingkungan PPATK. Kita perlu menjadi pendukung suami baik di bidang pendidikannya maupun di bidang karirnya, menyiapkan secara mental dalam artian untuk memberikan
inspirasi bagaimana kejujuran dalam bekerja, kemudian komitmen dan konsistensi seperti itu. Artinya perempuan ini memiliki peran yang sangat strategis ya Bu, di berbagai peran yang dijalankan gitu ya Bu ya. Nah, lalu bagaimana sih Bu gambaran gitu ya perempuan berdaya di era masa kini Bu, apalagi dengan hadirnya DWP PPATK ini Bu? Perempuan berdaya itu adalah perempuan yang bisa mengenali potensi dirinya. Jadi kemudian dia bisa mewujudkan potensi itu, meraih mimpinya berdasarkan potensi ataupun kalau sekarang disebut passion ya, seperti itu. Sehingga kita berani untuk bermimpi. Jadi peranan perempuan itu tidak hanya di panggung-panggung besar, kita bisa mulai dari dalam rumah kita, memberikan pendidikan yang tepat untuk anak-anak, menerapkan nilai-nilai kejujuran, mendampingi suami, kemudian mendampingi keluarga untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat untuk bangsa dan negara. Berarti dengan perempuan membangun karakter itu sebenarnya sudah menunjukkan perempuan berdaya ya Bu ya? Betul, iya. Kalau bicara tentang passion Ibu, kan Ibu passion merangkai bunga gitu ya. Wah, bunganya cantik-cantik gitu ya, karena tidak mudah nih Sobat PPATK untuk merangkai bunga nih ya. Butuh ketelitian, butuh angle yang pas gitu ya Bu ya. Nah itu, ini sekilas ya Bu, bagaimana Ibu memulai dengan passion itu kemudian sekarang menjadi kegiatan positif yang juga bisa menginspirasi banyak orang dari Bu Nowo Endah, gimana Bu? Kegiatan bunga ini berawal dari sudah lama sekali saya ingin mempunyai kegiatan yang bisa menularkan ilmu seperti itu, sehingga waktu itu saya melihat bunga itu kenapa sangat mahal sekali sih di mall itu kan sangat mahal. Saya penasaran tuh, apakah semahal itu gitu? Oh ternyata memang mahalnya itu dari skill yang kita terapkan dalam merangkai itu. Dari situ saya mulai belajar. Awalnya saya belajar preserve flower. Preserve flower itu memang bunga asli yang diawetkan sehingga tahan sampai 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Sehingga itu memang bunga asli. Sehingga dengan warna-warna yang cantik. Seperti itu saya tergerak untuk kursus bunga, sehingga waktu itu hanya kursus waktu itu otodidak, kemudian mengambil workshop sehingga saya akhirnya saya harus mempunyai sertifikasi untuk saya bisa benar-benar mengajar, sehingga saya mengambil sertifikasi itu Mbak. Jadi keinginan untuk memberikan manfaat lebih itu ya, jadi sampai ikut sertifikasi ya Bu? Iya betul. Mendalami ya Bu ya? Iya mendalami, karena kita juga perlu sertifikasi ya untuk kita diperbolehkan mengajar. Dan ini peran pasangan tentunya sangat mendukung ya Bu dalam pengembangan pribadi seorang perempuan ya Bu? Iya betul sekali. Ibu kalau kita boleh tahu lebih dalam nih Bu, nah sebenarnya menurut Ibu Nowo Endah tuh tantangan bagi perempuan untuk berdaya tuh apa saja dan bagaimana kita bisa mengatasinya? Karena kalau perempuan ingin berdaya tuh biasanya ujiannya ada aja gitu ya Bu ya. Nah seperti apa Bu? Tantangan terbesar kita untuk zaman sekarang atau era sekarang sebenarnya bukan pada sistem ataupun kesempatannya. Sebetulnya kita para perempuan banyak terbelenggu dengan pemikiran kita sendiri. Apakah kita mampu, kemudian ada rasa takut gagal, ada rasa takut tidak diterima atau kurang percaya diri. Seperti itu tantangan terbesar ya, sehingga kita perlu untuk itu tadi mengikuti DWP, mengikuti organisasi-organisasi sehingga para perempuan ini bisa saling mendukung, kemudian saling menginspirasi. Dari situ kita akan timbul rasa percaya diri bahwa kita bermanfaat, nilai-nilai yang kita tularkan itu bermanfaat, kita mempunyai suara seperti dan kita adalah bisa diterima seperti itu. Lantas seperti apa saja Bu program DWP untuk bisa memberdayakan perempuan khususnya di PPATK yang bisa menginspirasi seluruh perempuan di Indonesia Bu? Alhamdulillah ya DWP ini sudah hampir setahun ya, baru setahun dibentuk. Sudah banyak sekali kegiatan terutama untuk meningkatkan keterampilan. Seperti itu ada beberapa workshop, kemudian beauty class. Ini semua keterampilan-keterampilan yang membuat kita secara
perlahan-lahan menjadi pribadi yang lebih percaya diri, merasa mampu untuk melakukan sesuatu. Dan ini meningkatkan kesejahteraan keluarga, karena dari situ kita bisa menghasilkan uang, dari situ kita bisa memberikan ilmu-ilmu kita, seperti itu, Mbak. Jadi banyak agendanya ya, Bu? Banyak Dan sekali. ke depan masih banyak lagi ya, Bu? Banyak sekali, ke depan untuk tahun 2025 sudah kita susun. Baik. Nah, Bu, kemudian Bu, dalam membuat sebuah acara ya, Bu, meskipun itu untuk perempuan dan memang tujuannya untuk memberdayakan perempuan gitu ya, masih ada ini nggak sih, Bu, kendala gitu ya dalam menjalaninya yang mungkin perempuan-perempuan harus tahu biar kendala-kendala itu dihilangkan sehingga mau ikut terlibat dalam setiap pelatihan itu, Bu, sehingga lebih berdaya gitu. Iya, kendalanya itu tadi, Mbak, kita merasa bahwa kita ini kebanyakan ya perempuan di luar sana, padahal sudah banyak sekali perempuan-perempuan itu berada di posisi-posisi strategis ya untuk di perkantoran, tapi masih banyak juga yang merasa apakah saya ini mampu gitu. Jadi kendala itu yang harus kita putus dengan sendiri, bahwa kita memang mampu untuk melakukan itu, bahwa suara kita diterima, bahwa kita adalah pribadi yang bermanfaat, seperti itu. Itu yang harus kita pacu ya, dengan mengikuti DWP. Sebetulnya banyak sekali kita bergaul dengan DWP-DWP lain ya, sehingga kita melihat bahwa di luar sana banyak sekali perempuan-perempuan yang inspiratif, itu yang akan menginspirasi kita. Lalu sosok inspiratif siapakah nih, Bu, yang terus menginspirasi Ibu gitu ya? Perempuan siapa nih ibunya, atau mungkin ada tokoh perempuan yang terus menginspirasi Ibu dan membakar semangat Ibu selalu untuk juga turut menginspirasi perempuan lainnya, Bu? Ya, ada dua sebetulnya ya, yang satu ibu saya dan satu Ibu Kartini tentunya ya, itu sudah sangat secara nasional dan internasional. Ibu Kartini memang diakui sangat menginspirasi, dan untuk ibu saya memang banyak menanamkan nilai-nilai bahwa perempuan tidak perlu kehilangan jati dirinya untuk menjadi perempuan yang tangguh, mandiri, kemudian berdaya, sehingga ibu saya juga menanamkan nilai bahwa kita harus bersekolah seperti semangat Ibu Kartini, jangan berhenti untuk mencari ilmu dan menularkan ilmu tersebut. Terus bersekolah ya, terus Sobat bersekolah PPATK. kapanpun itu. Iya, Ibu juga lulusan ini ya, Bu, hukum ya, Bu ya? Iya. Tetapi juga aktif di Merangkai Bunga. Ini kan tetap bersekolah, berarti di formal juga, tapi juga informal dengan sertifikasi juga ya, Bu ya. Nah, Sobat PPATK, ini kalau kita bicara tentang menjadi seorang perempuan berdaya, pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan gitu ya di benak kita. Bagaimana kita bisa membreak boundaries gitu ya, bagaimana kita bisa percaya diri, bagaimana kita mengambil peluang kayak gitu. Nah, kalau dari Bu Nomo Endah sendiri nih, Bu, sebenarnya kesempatan besar apa yang saat ini masih bisa diambil oleh perempuan, tetapi mungkin luput, Bu, dari pandangan perempuan itu sendiri, Bu? Zaman sekarang kan sudah banyak media sosial ya, Mbak ya, sehingga itu bisa kita gunakan untuk menambah ilmu. Dari situ banyak sekali kan kita. Nah, untuk ini kita perlu perempuan-perempuan selektif sebetulnya, harusnya menggunakan media sosial ya, mana yang memberikan banyak ilmu, mana yang bermanfaat, itu bisa kita gunakan sebagai media kita mengembangkan diri. Kemudian selain itu boleh menyebut merek ya, YouTube seperti itu kan, kita dari situ bisa otodidak untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Kemudian mengikuti komunitas-komunitas, gitu, mengikuti organisasi-organisasi kewanitaan, itu bisa membuat kita lebih merasa menambah ilmu dan lebih merasa bermanfaat. Baik, jadi banyak sekali peluang yang bisa kita peroleh ya, Bu, baik secara mandiri melalui YouTube tadi ya, Bu, ataupun ikut komunitas-komunitas gitu ya. Ini Ibu juga ikut berbagai komunitas ya, Bu? Iya, betul. Ikut sebagai anggota Perangkai Bunga Indonesia gitu ya, Bu ya. Pastinya di sana sangat menarik kegiatannya yang mungkin bisa diceritakan lagi di lain kesempatan ya, Bu ya. Terima kasih. Nah, Sobat PPATK, ini kita ingin tahu juga nih, Bu, kalau menurut Bu Nomo Endah, itu seperti apa sih, Bu, peran perempuan dalam mendukung tugas suami ya, Bu, khususnya para suami yang di PPATK ini kan juga
memiliki tanggung jawab yang besar untuk turut membangun Indonesia, dan perempuan di PPATK itu juga banyak juga ya Bu ya pegawai di sini. Nah sebenarnya peran perempuan untuk dua hal tersebut, baik yang menjadi istri dari pegawai yang di sini ataupun yang bekerja di sini, itu seperti apa Bu? Saya sangat menghargai dan sangat mengapresiasi perempuan-perempuan yang bekerja di lingkungan PPATK, sangat luar biasa. Beliau tidak saja terikat dengan sistem birokrasi, tapi harus berkomitmen tinggi, berdedikasi. Bagaimana perempuan-perempuan bekerja ini harus membagi waktu antara keluarga dan kantor. Kemudian untuk ibu-ibu rumah tangga juga perannya sangat besar. Bagaimana harus mengurus rumah tangga, memberikan rasa nyaman, kemudian mendukung suami itu dengan memecahkan masalah keluarga, walaupun melibatkan suami, tapi sebisa mungkin kita memecahkan masalah anak, masalah keluarga itu kita mandiri. Jadi selektif untuk bercerita, selektif dalam menceritakan itu dalam artian kita bisa mengambil keputusan sendiri, seperti itu. Jadi seorang perempuan juga perlu untuk berani mengambil keputusan sendiri ya Sobat PPATK. Ini menarik nih Bu. Saya jadi penasaran lebih dalam lagi bagaimana seorang Ibu Nowenda dengan berbagai aktivitas dan perannya bisa, misalnya ada suatu yang butuh mengambil ini ya Bu ya, keputusan. Nah itu biasanya caranya bagaimana nih Bu? Mungkin perempuan-perempuan di sana banyak yang ingin mengambil keputusan tapi masih galau gitu Bu. Seperti apa Bu inspirasi dari Ibu nih? Ya, mengingat kesibukan para suami kan pasti sudah sibuk ya kerja di kantor, dan kita akan tahu koridor bahwa ini kita bisa loh mengambil keputusan. Contohnya ketika kita ingin sekolah lagi, sekolah bunga itu kan hal yang positif begitu, sehingga kita bisa kita sekolah, kemudian kita baru menceritakan saya sedang sekolah bunga dengan target sekolah berapa tahun, seperti itu. Jadi dibuat suami ini mendukung gitu. Jadi keputusan saya ini ya, tapi saya berjanji untuk tidak meninggalkan keluarga, saya bisa membagi waktu, seperti itu. Jadi dijelaskan juga ya Bu, apa yang bisa kita peroleh ya manfaatnya. Betul, manfaat dari kegiatan itu seperti apa, sehingga kita tidak hanya berkeinginan, tapi kita tidak tahu sebetulnya manfaatnya itu apa, dampaknya untuk keluarga apa, dampaknya untuk suami apa, gitu. Kita harus tahu manfaat dan dampak dari keputusan yang kita ambil. Baik Bu. Nah Bu Nowenda nih Bu, bagaimana Bu bisa seorang perempuan ini lebih maju lagi Bu di era sekarang? Apakah perlu kita harus lebih tinggi tingkat pendidikannya dibandingkan pasangan kita, atau seperti apa Bu untuk dikatakan berdaya itu Bu? Karena sebenarnya mencapai julukan atau disebut sebagai berdaya itu tidak mudah ya Bu, butuh proses yang panjang, butuh effort yang panjang gitu. Dan pesan Ibu untuk seluruh perempuan Indonesia nih Bu, agar bisa lebih berdaya itu seperti apa Bu? Untuk menjadi merasa berdaya tidak harus lebih tinggi, tapi minimal setara ya untuk tingkat pendidikannya, seperti itu, setara, sehingga kita akan bisa, kalau setara itu kita akan mengerti begitu ritme kerja suami, apa yang diinginkan, kemudian bagaimana kita mendidik anak-anak. Kalau jenjang pendidikannya terlalu jauh seperti itu, rasanya mengobrol pun atau berbincang-bincang itu kan kalau zaman sekarang anak Gen Z kurang nyambung, seperti itu. Jadi memang perempuan dituntut atau lebih baik setara pendidikannya, bahkan lebih tinggi itu sebenarnya tidak masalah sih, itu jauh lebih baik ya, maksudnya, sehingga kita merasa bahwa kita mampu mencapai di titik yang memang laki-laki bisa capai. Akan tetapi berdayanya kita tidak melupakan nilai-nilai luhur kita sebagai perempuan yang lembut, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab sebagai ibu dan istri. Jadi seimbang ya Bu ya? Seimbang. Iya, betul, baik. Nah Bu Nowenda, boleh nih Bu satu pertanyaan terakhir dari saya nih Bu. Sebenarnya pengen lebih banyak lagi tanya-tanya nih Sobat PPATK, tapi kayaknya terbatas ya untuk kali ini ya Bu. Boleh ini Bu memberikan pesan untuk seluruh perempuan di Indonesia, apalagi perempuan muda Bu. Tantangannya itu kan pasti tidak mudah ya Bu ya, di era perkembangan zaman yang serba cepat gitu kan. Kemudian mungkin juga yang baru berumah tangga atau punya
punya anak baru juga gitu kan. Untuk perempuan muda di seluruh Indonesia, Bu, boleh kita memberikan inspirasi dari Bu Nowo Endah seperti apa? Untuk seluruh perempuan hebat Indonesia, jangan takut bermimpi, harus terus maju, jangan pernah takut gagal. Percaya bahwa kita adalah perempuan yang bermanfaat, suara kita selalu didengar, sehingga mari kita terus berjuang, terus bersekolah sampai tingkat pendidikan yang mampu untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Semangat untuk perempuan hebat, terus mandiri, sehat, dan berdaya. Nah, Sobat PPATK, itu dia inspirasi gitu ya dari Bu Nowo Endah yang tentunya bisa meningkatkan semangat kita untuk menjadi perempuan yang semakin berdaya di masa depan. Karena perempuan suaranya pasti didengar dan juga pasti bisa mengambil peran untuk Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bu Nowo Endah untuk kesediaannya dan inspirasinya, Bu. Semoga nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya, Bu ya. Sobat PPATK, sekali lagi terima kasih dan jangan lupa untuk memberikan komentar, like, subscribe setiap podcast Jumatan dari PPATK. Sampai jumpa di Jumatan. Kalau bersih, kenapa harus risih?